Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Ini adalah pertemuan mata kuliah feto maternal dan neonatal untuk pertemuan kelima. Ya, saya share screen untuk materinya. Materi kelima ini adalah tentang adaptasi fisiologis dan juga psikologis pada masa nifas dan juga menyusui. Ya, materi yang akan dibahas untuk pertemuan ini, submaterinya adalah tentang perubahan anatomi dan fisiologi masa nifas, adaptasi perubahan psikologi masa nifas, psikososial dan budaya yang mempengaruhi masa nifas, postpartum plus dan juga deteksi dini postpartum, kesedihan dan duka cita, kesiapan menjadi orang tua, dan juga kebutuhan fisik masa nifas. Ya, seperti yang kita sudah ketahui, masa nifas adalah masa pemulihan kembali setelah masa persalinan sampai alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil. Lama masa nifas adalah 6 sampai dengan 8 minggu. Masa nifas sendiri atau kita sebut dengan puerperium, di mana masanya setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti sebelum hamil. Nah, jadi kira-kira masa nifas itu sekitar 6 minggu ya, 6 sampai 8 minggu. Nah, kita membagi 3 masa nifas. Yang pertama adalah puerperium dini, puerperium intermedial, dan juga remote puerperium. Untuk puerperium dini sendiri adalah kepulihan di mana ibu-ibu itu telah diperbolehkan sebenarnya ya untuk berdiri, berjalan gitu ya. Kalau dalam Islam itu sekitar 40 hari. Lalu kalau intermediate ya setelah 40 hari itu 6 sampai 8 minggu. Jadi sudah pulih nih ya sebenarnya secara fisik, tapi secara organ dalam atau kita sebutnya genetalia masih belum maksimal. Nah, untuk remote puerperium ini adalah waktu di mana diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna seperti sedia kala. Jadi kalau dibilang masa untuk siap untuk hamil sebenarnya belum juga ya. Karena kan kita harus menjarakkan dari kehamilan sebelumnya ke kehamilan mendatang. Tapi pada masa remote puerperium ini, jika si ibu mengalami hal reproduksinya baik gitu ya, bisa jadi cepat hamil di masa remote puerperium ini. Ya, nah sebenarnya kalau untuk tujuan masa nifas itu apa sih gitu ya, kalau yang Bu Bidan biasa melakukan gitu ya atau memberikan asuhan, biasanya ibu-ibu bidan itu harus menjamin kesehatan ibu ya supaya pastinya melahirkan generasi yang sehat dengan menyiapkan juga tentang pemberian ASI eksklusif. Selanjutnya tujuan yang lain adalah untuk asuhan masa nifas atau pelayanan masa nifas itu adalah pengurangnya angka kesakitan dan juga kematian ibu dan juga bayi baru lahir, serta menjamin tercapainya kualitas hidup gitu ya si anak-anak yang akan dilahirkan gitu, yang sudah dilahirkan, dan juga pastinya pemenuhan hak-hak reproduksi. Jadi pada masa puerperium intermedial sampai remote puerperium sudah harus memutuskan alat kontrasepsi apa yang bisa digunakan. Nah, untuk pelayanan masa nifas sendiri dibagi biasanya menjadi 3 untuk kunjungan ya maksudnya di sini, yaitu 1 kali pada 6 jam ya atau sampai 3 hari pasca persalinan. Biasanya Bu Bidan ada yang kunjungan rumah gitu ya, lalu 4 hari sampai dengan 28 hari, dan nanti 29 sampai dengan 42 hari gitu ya. Kalau dibilang layanan apa sudah pasti tahu lah ya. Kalau untuk layanan dari mulai pemeriksaan tekanan darah, TTV, respirasi, suhu, lalu melihat lokea, perdarahan, bagaimana jalan lahir atau jika ada ruptur, lalu payudara dan ASI eksklusif, pemberian kapsul vitamin A juga di situ ya, lalu pelayanan kontrasepsi, konseling nifas, atau kalau ada yang penanganan resiko tinggi juga
pada saat nifas juga, dan juga ada pelayanan bayi baru lahir di situ ya. Ya, itu. Lalu sekarang kita masuk ke perubahan anatomi dan fisiologi masa nifas yang akan dibahas dari mulai sistem reproduksi, pencernaan, perkemihan, muskuloskeletal, endokrin, kardiovaskular, dan juga hematologi atau darah. Oke. Ini yang pertama adalah terkait dengan sistem reproduksi ya. Dimulai dari involusi uterus ya. Involusi uterus itu biasanya yang kita kontrol dengan tinggi pusat ya. Dari mulai bayi baru lahir dari setinggi pusat atau sekitar 1000 gram sampai dia 6-8 minggu, berat uterusnya mencapai 30 gram atau sudah kembali menjadi normal kembali. Nah, involusi sendiri terjadi pada saat setelah plasenta lahir ya. Di situ ada involusi tempat plasenta juga yang kita kontrol ya. Setelah persalinan, kalau untuk involusi tempat plasenta itu permukaannya biasanya kasar atau tidak rata ya, dengan biasanya lukanya juga cepat mengecil gitu ya. Pada pekan kedua itu biasanya 3-4 cm, dan pada akhir nifas itu di 1-2 cm. Lalu selanjutnya kita masuk ke perubahan pembuluh darah nih di sini ya. Ini juga sangat penting. Biasanya untuk beberapa hari setelah persalinan itu ostium externum dapat dilalui oleh 2 jari ya. Jadi biasanya ibu-ibu bidan suka kontrol nih ya, udah berapa jari gitu ya. Nah, pada perubahan pembuluh darah kita juga memastikan yang namanya adanya lokea ya, pengeluaran lokea dari mulai lokea rubra sampai di akhir nanti ada rubra, lalu setelah rubra ada sanguinolenta di hari ke-3 sampai ke-7, lalu nanti ada serosa di hari ke-7 sampai ke-14, lokea alba, dan sampai ke purulenta. Nah, jenis lokea ini kalau untuk lokea rubra ya itu segar ya, karena memang baru begitu ya. Lalu kita mengontrol lokea dilakukan juga pada masa kita kunjungan rumah atau kunjungan ke pasien begitu ya. Nah, kalau untuk lokea tadi rubra sudah, lalu kita ke sanguinolenta. Untuk sanguinolenta sendiri 3-7 hari pasca persalinan dia sudah berwarna merah kekuningan, sudah bercampur lendir juga ya, sudah tidak darah murni. Lalu ada masuk lagi ke serosa di hari ke-7 sampai ke-14 pasca persalinan. Sebenarnya sudah tidak berdarah lagi ya, tapi masih ada cairan itu berwarna kekuningan. Lalu alba sudah putih karena alba itu sudah masuk ke 2 minggu ya. Kalau purulenta itu biasanya kalau ada yang infeksi ya, karena dia baunya busuk gitu ya. Nah, ya itu adalah sistem reproduksi ya, dari mulai ada tempat plasenta, involusi uterus ya yang dipantau. Lalu di sini ada involusi tempat plasenta, perubahan pembuluh darah, perubahan serviks dan juga vagina. Gitu ya. Nah, ini ya involusi uterus setelah 6 minggu, ukurannya keadaan sebelum hamil. Nah, ini ya tadi proses involusi dari mulai bayi lahir itu setinggi pusat sampai 6-8 minggu di 30 gram atau sudah tidak teraba lagi untuk tinggi fundus uterinya. Ya, ini involusi tempat plasenta. Lalu ini perubahan pembuluh darah di dalam rahim. Nah, ini ostium tadi ya yang saya katakan eksternum ya, dapat dinilai oleh 2 jari pinggir-pinggir tidak rata, tetapi retak biasanya ibu bisa merasakan gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah perubahan sistem pencernaan ya. Nah, dinding abdominal pada sistem pencernaan pasca salin atau ibu nifas itu menjadi lunak setelah proses persalinan karena perut yang meregang selama kehamilan ya. Jadi ibu nifas akan mengalami beberapa derajat tingkat diastesis rekti, yaitu terpisahnya 2 paralel otot abdomen. Kondisi ini sebenarnya adalah peregangan otot abdomen selama kehamilan ya, jadi kayak gloyor gitu ya.
Nah, pada saat ibu postpartum sebenarnya nafsu makan pastinya bertambah ya. Tapi ibu juga bisa mengalami obstivasi karena pada waktu melahirkan alat pencernaan ada yang tertekan dan juga pengeluaran cairan lebih, apalagi pada ibu-ibu yang perdarahan gitu ya. Lalu hemoroid, nanti ada laserasi juga yang menyebabkan pengeluaran cairan itu jadi lebih banyak. Nah, selanjutnya ini adalah muskuloskeletal ya. Muskuloskeletal itu adalah biasanya otot-otot uterus itu berkontraksi setelah partus ya. Dia berkontraksi untuk pengembalian si rahimnya. Nah, pembuluh-pembuluh darah yang terdapat di antara anyaman-anyaman si otot uterus tadi, dia akan terjepit dan proses ini yang terjadi menghentikan laju perdarahan ya. Nah, biasanya pada wanita di hari pertama melahirkan abdomennya tuh nonjol ya, tapi nanti seiring dengan berjalan waktu dia juga akan mengecil. Nah, di sini ada gambar before pregnancy ya. Jadi bagian-bagian dari muscle-nya ini rapat gitu ya, ini di sini. Lalu pada saat dia after pregnancy dia agak meregang. Makanya kenapa senam nifas sangat dibutuhkan dalam kondisi ini. Oke. Selanjutnya di sini adalah sistem endokrin ya. Nah, sistem endokrin sendiri yang atau hormonal gitu ya, pastinya hormon plasenta itu yang menurun itu adalah HCG, tapi menetap sampai 10% dalam 3 jam hingga 7 hari. Jadi dia drop sampai 3-7 hari. Nah, pada hormon pituitary prolaktin itu meningkat ya karena persiapan untuk menyusui. Pada wanita tidak menyusui dalam kurun waktu 2 minggu ya, FSH dan LH itu meningkat pada minggu ketiga. Lamanya seorang wanita dapat mendapatkan menstruasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor menyusui. Jadi kalau kita pakai metode amenorelaktasi yang tidak menyusui gitu ya, itu berpengaruh juga terhadap sistem reproduksi kita ya. Seringkali menstruasi pertama ini sebenarnya anovulasi gitu ya, tidak ada sel telurnya karena pada menstruasi pertama ini estrogen dan progesteronnya tinggi, tapi bisa juga tetap ada gitu ya, walaupun pada beberapa wanita ada yang anovulasi tapi yang subur sekali gitu ya, bahkan ada yang belum KB sudah melakukan hubungan gitu ya, jadinya tidak mens lagi, akhirnya sudah melahirkan anak kedua ya. Nah, sistem endokrin ini tadi ya yang dipengaruhi oleh FSH dan juga LH. Nah, untuk kardiovaskuler sendiri sebenarnya kita bisa memantaunya ya, perubahan tanda vital gitu ya pada ibu nifas yang kita pantau itu dari mulai suhu badan, nadi, dan tekanan darah. Untuk suhu badan sendiri dalam 24 jam postpartum diperhatikan deh, tekanan darah itu biasanya suhu badan itu biasanya akan meningkat gitu ya sampai di 38 derajat. Wah, ibunya demam, tapi sebenarnya belum tentu dia infeksi pasca partum ya. Nah, sebenarnya ini adalah sebagai akibat kehilangan cairan dan juga kelelahan pada saat proses persalinan. Kehilangan cairan, ibunya itu banyak kehilangan darah, lalu keringetan gitu ya pada saat mengejar. Nah, apabila dalam keadaan normal sebenarnya suhu tubuhnya tuh biasa saja. Nah, pada hari ketiga kalau misalkan dia ada pembengkakan payudara atau ASI gitu ya, dia biasanya juga akan meningkat juga. Itu untuk yang terkait dengan suhu badan. Kalau nadi sendiri kan normalnya 60-80 ya. Tapi denyut nadi setelah melahirkan biasanya masih deg-degan gitu ya, itu masih cenderung cepat. Toleransi sampai 100 kali per menit. Untuk tekanan darah sendiri biasanya itu tidak berubah sebenarnya ya. Kemungkinan tekanan darah justru lebih rendah ya karena plasentanya sudah keluar. Kalau pada pasien-pasien yang sebelumnya hipertensi dalam kehamilan, pada masa nifas dia tekanan darahnya seharusnya sudah mulai normal. Begitu. Nah, jadi pada kardiovaskuler sendiri
itu ada beberapa perubahan seperti kehilangan darah, ada curah jantung meningkat ya, atau perubahan hematologi tadi ya, banyak keluaran darah sehingga tadi ada tingginya suhu tubuh si ibu ya. Nah, selanjutnya adalah hematologi atau darah. Leukositosis yang meningkatkan jumlah sel darah putih hingga 15.000 selama proses persalinan tetap meningkat untuk hari pertama postpartum saja ya. Jumlah sel darah putih menjadi lebih meningkat di 25-30.000 tanpa mengalami patologis ya. Jadi kalau ada H2TL pasca persalinan ya kalau 20.000-30.000 masih aman. Meskipun begitu demikian harus tetap dipantau. Kalau ditemukan nanti tetap suhunya tinggi gitu ya, tetap harus waspada. Nah, jika normal untuk hematologi kehilangan darah itu 500 mili pada persalinan pravaginam ya, dan 1000 mili pada persalinan seksiousetaria. Untuk histerektomi di 1500 mili. Nah, total volume darah itu akan kembali setelah 3 minggu postpartum ya. Untuk jumlah hemoglobin juga akan yang tadinya drop ya, dia akan normal di 4-6 minggu postpartum. Jadi secara anatomis dan juga fisiologis sebenarnya si tubuh ibu pada masa nifas itu mengalami adaptasi gitu ya, baik sistem reproduksi tadi, perkemihan, muskuloskeletal, sistem endokrinnya, kardiovaskuler maupun hematologi gitu ya. Masya Allah ya, tubuh kita ini sudah mengembalikan dalam posisi yang sebelum melahirkan gitu ya, dalam waktu tertentu ya. Nah, ini selanjutnya adalah adaptasi perubahan psikologis pada masa nifas ya. Nah, seperti yang kita ketahui secara psikologis, ibu itu baru melahirkan, ibu yang setelah melahirkan mengalami perubahan emosi ya. Waktu kehamilan, persalinan, dan nifas dia punya emosi masing-masing ya. Ini adalah peristiwa transisi bagi seorang ibu yang memang misalkan stres gitu ya menunggu persalinan, atau stres menghadapi proses persalinan yang pastinya berdampak pada si ibu. Yang secara psikologis, ibu yang baru melahirkan akan mengalami perubahan emosi masa nifas yang juga ditambah perannya sebagai ibu gitu ya. Nah, adaptasi postpartum ini sangat dibutuhkan sama ibunya, yaitu dukungan ya, dukungan dari lingkungan. Nah, sekarang manifestasinya banyak nih ya, ada yoga postpartum, ada kelas, jadi mulai dari ibu hamil sampai ibu nifas juga dipersiapkan gitu ya. Jadinya mudah-mudahan bisa lebih tough lagi nih si ibu ya. Nah, ini adalah 3 fase dari Reva Rubin, dari mulai taking in, taking hold, dan juga letting go yang dialami oleh ibu nifas. Taking in ini adalah proses perubahan psikologi yang membutuhkan perhatian ya. Jadi ibunya ini dalam 1-2 hari postpartum dia pasif, lelah, mudah tersinggung gitu ya. Sebenarnya kebutuhan istirahatnya meningkat ya, karena kan lelah setelah melahirkan. Biasanya pada fase ini ibunya nih cerita-cerita gitu ya, mengulang-ulang pengalaman dia pada saat dia waktu itu melahirkan. Diharapkan pada fase ini adalah dukungan dan rasa empati dari lingkungan sekitarnya. Untuk taking hold, ini adalah fase 3-10 hari ibunya khawatir, lalu dia sudah mulai nih ya ada rasa tanggung jawab terhadap bayinya dan membutuhkan dukungan perawatan dari lingkungan sekitarnya. Nah, ini adalah proses perpindahan sebenarnya ya, dari taking in tadi masih ketergantungan, ini ibunya sudah punya rasa tanggung jawab di taking hold, dan juga ini biasanya 3-10 hari, khawatirnya harusnya sudah mulai berkurang gitu ya. Nah tapi di sini kalau ibunya coping stressnya kurang, dia akan merasa tidak mampu gitu ya untuk merawat si bayinya ya. Nah, pada fase ini ibu sudah bisa sebenarnya menerima nasihat dari lingkungan sekitarnya ya. Nah, fase letting go ini adalah 10 hari pasca melahirkan ya, sudah mulai pinter, udah mulai tahu pengalaman tadi 3-10 hari bagaimana gitu ya. Jadi periode ini umumnya terjadi pada ibu dan bayi yang memang
sudah ditinggal gitu ya, sudah di rumah, lalu ibu merasa sudah mandiri, sudah tahu perannya karena sudah belajar dari sebelumnya, ada tanggung jawab, lalu keinginan untuk merawat si bayinya sendiri. Nah, taking hold dan letting go ini semuanya sama-sama membutuhkan dukungan dari keluarga, terutama di fase taking in dan juga taking hold gitu ya. Nah, ini adalah psikososial dan budaya mempengaruhi masa nifas ya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia punya banyak sekali budaya dan masing-masing gitu ya. Nah, dalam hal ini kita juga harus bisa memfilter ya, mana budaya yang bisa diterima, mana yang tidak bisa kita terima. Nah, sebenarnya tidak hanya keluarga inti, pastinya lingkungan sosial ibu juga mempengaruhi dalam proses ibu nifas ini ya, karena proses untuk dukungan ASI ini juga keluarga sangat mempengaruhi. Nah, kalau kepercayaan atau budaya itu berdampak positif ya, itu akan pastinya bagus untuk ibunya, tapi kalau berdampak negatif, di sini peran keluarga, peran suami ini juga sangat diperlukan gitu ya. Nah, ini adalah ini saya ambil ya jurnal tentang hubungan budaya dengan proses penyembuhan sama masa nifas. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Ita Susanti. Ini adalah literatur review untuk metode penelitiannya. Nah, hasil penelitiannya adalah faktor budaya berhubungan dengan proses penyembuhan selama masa nifas ya, misalkan dari mulai makanan aja gitu ya, karena kan luka sembuh itu perlu yang namanya protein ya. Ada beberapa daerah yang nggak boleh makan ikan, nggak boleh amis-amis gitu ya, itu akan sangat berpengaruh terhadap luka postpartumnya si ibunya ya. Nah, jurnal selanjutnya adalah tentang sikap dan perilaku Javanese traditional healing masa nifas pada ibu modern antar generasi ya. Nah, hasilnya adalah ada hubungan antara sikap dengan perilaku terhadap Japanese traditional healing gitu ya, masa nifas, di mana prosesnya sangat signifikan gitu ya. Nanti bisa di searching nih sama teman-teman, Japanese traditional healing yang dimaksud di jurnal ini apa sih gitu ya, supaya nanti bisa buat masukan untuk pasien-pasien kita. Nah, selanjutnya kita bicara soal postpartum blues. Prevalensi postpartum blues, apalagi pada masa pandemi COVID kemarin, itu cukup meningkat ya. Postpartum blues ini harus diidentifikasi gitu ya, sebagaimana dia sebenarnya ada depresi sebelumnya gitu ya. Perlu diketahui bahwa prevalensi depresi perinatal mayor itu adalah 10% dan minor itu 20-50%. Sedangkan sebanyak 85% itu tidak diketahui. Jadi tiba-tiba ibunya mengalami postpartum blues aja tanpa ada gejala-gejala yang sebelumnya. Nah, apa aja sih? Ada gejala ya nih, ibu merasa kehilangan fisik setelah melahirkan ya, jadi perubahan fisik ibu ya, ini adalah penyebabnya. Lalu ibu merasa kehilangan atau menjadi pusat perhatian. Tadinya kan kalau hamil dia jadi perhatian karena anaknya ya. Emosi yang labil, ketidaknyamanan fisik, atau ibu terpisah dari bayinya ya. Jadi kenapa harus rawat gabung? Salah satunya adalah untuk mencegah postpartum blues. Sering terjadi pada rumah sakit yang kaku atau tidak fleksibel ya. Nah, sebenarnya gambaran postpartum blues ringan atau sementara ini adalah yang awalnya gitu ya, belum kita diagnosa pasti postpartum blues. Di antaranya adalah ibu mudah menangis, mudah tertawa sendiri, ada euforia yang tidak biasa gitu ya yang dialami. Lalu dia mudah tersinggung, tidak percaya diri tadi ya, karena ada perubahan fisik, sehingga ibunya juga akhirnya mengalami si postpartum blues tadi. Nah, ini adalah gejala-gejala postpartum blues ya, dari mulai tadi ya sedih tanpa alasan, enggan merawat dan berinteraksi dengan bayi, kurang mau merawat diri, hilangnya minat, selalu ada khawatir gitu ya, khawatir terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan. Gelisah, kurang tidur, sulit konsentrasi, perasaan bersalah, dan juga ingin menyakiti diri sendiri. Ya, depresi pasca melahirkan itu penyebabnya apa? Bisa karena faktor hormonal, psikologis, dan juga masalah sosial. Nah, masalah sosial ini banyak ya terjadi ya, seperti yang membuat stres gitu ya.
ada konflik antar keluarga atau ada kematian pada saat ibunya mengalami fase nifas, itu juga penting. Dan kita jangan lupa ya, sebagai bidan tidak boleh yang namanya judging mom gitu ya. Ih, ibu kok anaknya kurus amat gitu ya, ini dikasih minum gak sih, kenapa nggak dikasih ASI dan lain sebagainya, itu namanya judging mom. Nah, di sini ada perbedaan ya antara baby blues, postpartum major depression, dan juga postpartum psychosis depression. Tapi biasanya awalnya kita menduganya ya postpartum blues saja atau baby blues saja gitu ya. Tapi kalau sudah sampai dia tidak mampu mengurus anak, keinginan bunuh diri, itu sudah masuk ke major depression. Kalau untuk yang psikosisnya bingung, cemas gitu ya, nggak tertarik sama anaknya, nggak mau gendong dan lain sebagainya, itu adalah masuk ke psikosis depression gitu ya. Nah, ini adalah penelitian tentang hubungan dukungan keluarga terhadap kejadian postpartum. Jadi dukungan keluarga yang maksimal ya, ini sangat mempengaruhi turunnya kejadian postpartum gitu ya. Jadi memang baik sekali. Nah, kita masuk ke kesedihan dan duka cita. Nah, kesedihan dan duka cita ini adalah fase di mana si ibunya kehilangan anggota keluarganya gitu ya, atau mengalami kayak misalkan dia IUFD ya, keguguran, atau bayinya meninggal. Jadi berapa hari setelah melahirkan bayinya meninggal gitu ya. Duka cita sendiri adalah respon fisiologis terhadap kehilangan, kegagalan, duka cita pada umumnya. Oleh karena suatu keinginan untuk menghindari sakit yang intens. Duka cita ini sebenarnya sangat bervariasi, tergantung pada apa yang hilang, persepsi individu. Nah, bentuk kehilangan dapat beragam ya, ada infertil tadi, keguguran, IUFD, juga kelainan kongenital ya, dan sampai ke bayinya meninggal. Nah, di sini ada beberapa tahapan ya untuk proses duka cita. Yang pertama, shock ya. Shock ini adalah proses yang tidak percaya, putus asa, marah, bertanya kenapa gitu ya, merasa kosong, menangis, merasa frustasi, memberontak ya karena shock. Shock ini adalah merupakan awal atau tahap awal dari fase kehilangan ya. Selanjutnya adalah fase realitas dan penerimaan. Realitas dan penerimaan ini merupakan fakta kehilangan dan penyesuaian adaptasi terhadap kenyataan yang terjadi. Jadi dia nanya nih, kenapa saya, bagaimana, lalu ekspresi secara utuh penting untuk kesembuhan. Jadinya dia nangis gitu ya untuk realitas. Jadi antara nerima masih antara nerima dan antara tidak. Lalu masuk fase resolusi. Di fase ini dia mulai aktif kembali ya, sudah mulai bisa menerima kenyataan. Nah, pastinya orang sekitarnya juga sangat berperan, begitu pula dengan peran tenaga kesehatan di lingkungannya. Jadi bidan itu sangat penting dalam fase duka cita ini ya, dalam mendukung si ibunya. Jadi bidan ini berperan untuk rasa aman, memberi support, mendengarkan, tidak menyalahkan, dan juga bagaimana si ibunya bisa menerima kondisi yang dialami saat itu. Ya, ini untuk duka cita ya. Selanjutnya adalah tentang kesiapan menjadi orang tua. Pastinya untuk kesiapan menjadi orang tua ini Bu Bidan juga sangat berperan ya, apalagi pada pasien-pasien kita yang anaknya dekat jaraknya, sehingga ada fase si anak pertama merasa yang namanya sibling rivalry gitu ya. Kita mulai dari proses transisi menjadi orang tua. Jadi kehamilan dan transisi menjadi orang tua itu adalah proses adaptasi yang penting. Transisi itu merupakan periode perubahan gaya hidup dari satu tahap ke tahap lainnya. Nah, wanita itu ya banyak lah ya perubahan yang terjadi. Ada ragam masalah, jadi ada transisi. Nah, seorang ibu itu mengidentifikasi orang-orang yang berperan penting pada masa transisinya. Pasti yang pertama adalah suami, kedua orang tua, ketiga teman atau tenaga kesehatan juga gitu ya, termasuk di dalamnya, dan juga kelompok antenatal dan juga postnatal ya. Jadi mereka butuh peer group di sini ya. Selanjutnya kesiapan akan sibling rivalry ya. Menurut kamus Dr. Dorland, anak-anak dari orang tua yang sama, seorang
laki-laki atau perempuan disebut juga SIP atau rivalry atau ada kompetisi. Jadi sibling rivalry ini adalah kompetisi antara saudara kandung dalam mendapatkan kasih sayang. Apalagi pada ibu-ibu yang anaknya dalam jaraknya dekat gitu ya, yang anak pertamanya masih butuh perhatian di usia 3 tahun misalkan ya, masih butuh perhatian tapi dia sudah punya adik lagi, sehingga mengalami fase di mana yang namanya fase sibling rivalry, yaitu kompetisi antara saudara kandung untuk mendapatkan cinta kasih ya, rival gitu ya, ada punya rival ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kebutuhan masa nifas ya. Kebutuhan masa nifas nih banyak ya. Dari mulai di sini ada nutrisi cairan, lalu ada mobilisasi, eliminasi, lalu personal hygiene, istirahat, dan juga seksual. Nah, perawatan untuk pemenuhan kebutuhan pasca nifas ini sangat penting untuk ibu dalam proses pemulihan kesehatan supaya dia tetap maksimal. Tidak sedikit sebenarnya serangkaian budaya dalam masa nifas ini mempengaruhi proses pengembalian ya, proses dia pemulihan ya. Nah, untuk nutrisi dan cairan kita lihat di sini konsumsinya 500 tambahan 500 gram kalori, 500 gram per hari. Diet berimbang, karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin yang cukup. Minum sedikitnya 3 liter per hari. Konsumsi juga jangan lupa zat besi di 40 hari pasca persalinan, dan juga jangan lupa kapsul vitamin A 200.000 unit ya untuk kapsul vitamin A-nya. Nah, ini adalah mobilisasi pada ibu-ibu postpartum ya, untuk seksio gitu ya yang mendapatkan anestesi itu di 12 jam harus kita usahakan untuk miring, lalu duduk di 24-48 jam itu sudah turun dari tempat tidur ya, karena kalau semakin lama proses mobilisasinya, penyembuhan luka postpartumnya juga akan semakin lama. Nah, ini adalah jurnal tentang analisis pemberian mobilisasi seksio dalam proses penyembuhan luka di ruang nifas ya. Nah, di sini dikatakan kalau ibu yang mengalami penyembuhan luka operasi yang baik pasca mendapatkan mobilisasi dini gitu ya. Jadi mobilisasi dininya dia baik gitu ya, penyembuhan lukanya juga akan lebih baik ya. Jadi kenapa memang harus lebih dini untuk mobilisasi. Nah, ini adalah pola eliminasi ya. Pola eliminasi ini buang air kecil ya. Karena sphincter ani itu pada saat proses persalinan itu, kalau pada persalinan normal ya, itu tertekan oleh uretra ya, kepala janinnya tertekan sehingga terjadi spasme. Ada iritasi muskulus sphincter ani selama persalinan ya. Biasanya ada yang mengalami yang namanya odema kandung kemih ya. Dikatakan normal apabila misting itu kurang dari sama dengan 6 jam postpartum. Jadi 6 jam itu harus sudah buang air kecil. Jika dalam 8 jam ibunya belum berkemih, kita bisa bantu dengan kateterisasi. Untuk defekasi dilakukan 3-4 hari postpartum bila masih belum sulit BAB, bisa juga dengan kita lakukan rangsangan rektal ya. Bisa oral, bisa rektal, diberikan obat. Nah, selanjutnya adalah personal hygiene ya. Ini sangat juga menentukan dalam proses penyembuhan, terutama di luka postpartum pastinya ya. Ya, jangan lupa ibunya diingatkan untuk cuci tangan ya, lalu teknik membersihkan vaginanya itu dari mana ke mana ya, dari depan ke belakang. Lalu jangan lupa membersihkan daerah anus, membersihkan vulva setiap kali habis BAK dan BAB, mengganti pembalut ya maksimal 6 jam atau setidaknya 2 hari sekali ya. Tapi biasanya pada postpartum 1-3 hari bisa 2-3 jam sekali ya. Menghindari menyentuh daerah luka episiotomi atau laserasi. Nah, ini adalah jurnal tentang efektivitas pemberian daun sirih terhadap penyembuhan luka postpartum ya. Maksudnya di sini untuk ceboknya gitu ya. Nah, ini adalah istirahat ya. Pola istirahat sangat diperlukan. Istirahat yang cukup ini sangat diperlukan untuk ibu postpartum dalam menghindari kekelelahan ya, pengembalian
involusi, ya. Jadi jangan langsung mengerjakan pekerjaan rumah, istirahat selagi bayi tidur, dan jangan lupa melibatkan keluarga, ya. Nah, ini adalah untuk proses seksualitas, ya. Ini ada jurnal juga tentang exploratory study of pattern of postpartum maternal sexuality. Jadi secara fisik itu amannya kapan, ya, hubungan suami istri itu setelah darah merahnya berhenti dan dapat masukkan 2 jari ke dalam vagina tanpa nyeri, ya. Nah, kejadian disfungsi seksual pada ibu nifas dengan jahitan luka perineum sebanyak 86,7%, itu mayoritas mereka hubungan seksual 3 bulan setelah melahirkan, itu sebanyak 53,3%, ya, untuk 3 bulan. Nah, ini adalah senam nifas, ya, kita bisa kombinasi dengan yoga nifas dan lain sebagainya. Sekarang sudah banyak sekali metodenya, ya. Ini tidak harus langsung senam postpartum, sebenarnya kita lihat juga tingkat kesegaran ibu, apakah ibu persalinannya sulit atau tidak, banyak trauma atau tidak, gitu, banyak dipertimbangkan. Nah, ini adalah manfaat senam nifas. Lalu ini referensi yang diambil. Oke, itu saja untuk materi kelima untuk hari ini. Jangan lupa untuk absen, ya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.